Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Sabtu tanggal 14 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 145 sampai ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa mengendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh.
dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Dan tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali atas izin Allah, kitaban muajjala, dan masing-masing ajalnya telah ditulis, telah ditentukan. Dan apabila ajalnya telah tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal manusia telah tiba, maka mereka tidak dimajukan sedetik pun, sesaat pun, wala yastakhirun, dan tidak pula diakhirkan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap yang bernyawa tidaklah meninggal dunia kecuali di hari itu sudah ditentukan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang agung, yang menarik. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, imam besar kaum muslimin, memiliki seorang putra yang namanya Abdullah. Abdullah memiliki anak namanya Sulaiman. Sulaiman ibnu Abdullah ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali. Sulaiman At-Tamimi masih muda menjadi ulama kaum muslimin. Ketika terjadi peperangan, ada seorang jenderal yang membunuh Sulaiman yang masih muda. Kemudian gugurlah Sulaiman membela tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu sang jenderal berkata, mengejek ayahnya yaitu Abdullah, supaya ayahnya sedih dalam kondisi perang, saling mengejek, saling mencela untuk menjatuhkan Abdullah. Maka sang jenderal berkata, wahai Abdullah, anakmu sudah aku bunuh. Maka apa jawabannya Abdullah sang ayah? Sekiranya anakku tidak kamu bunuh, Allah mematikan dia. Sekiranya anakku tidak kamu bunuh, Allah mematikan dia. Nyawanya sudah sampai di situ. Kalau Allah tidak menghendaki, siapa yang bisa mematikan anakku? Maka dengan kalimat yang kokoh seperti gunung tersebut, jenderal pulang
disambut oleh ulama-ulama sufi yang suka mengadu domba. Maka sang jenderal berkata, wahai kalian para penjilat penjual agama dengan dunia, kalian bukan apa-apa. Ulama yang ada di sana padang pasir, mereka mempertahankan akidah. Allahu Akbar. Maka ini yang harus kita imani. Semua yang bernyawa tidak akan meninggal dunia kecuali di saat itu ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Disebutkan di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bayi ada di perut ibunya, usianya berapa tahun? 4 bulan. Usianya 4 bulan, Allah memerintahkan, summa yursalu ilaihi malakun. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, fayu'maru bikatbi rizqihi. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis apa? Rezekinya. Kemudian wa ajalihi, rezekinya ditulis, ajalnya sudah ditulis. Jadi semenjak di perut ibu ajalnya sudah ditulis, tidak berkurang. Wa syaqiyun au sa'idun, ditulis apakah dia bayi ini nanti menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang celaka. Jadi semenjak di perut ibu sudah ditulis ajal seseorang. Bahkan sudah ditulis semenjak di Lauhil Mahfuz. Maka kembali kepada firman Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali atas izin Allah, kitaban muajjala, kitab yang telah ditentukan, kematian telah ditentukan. Maka hendaklah masing-masing dari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Jadi orang yang paling bahagia dari kematiannya adalah orang yang menyambut kematian. Maka bersiap dengan amal salih ini menyambut kematian. Perlu disambut, perlu mempersiapkan bekal. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, bawalah bekal kalau kita mau safar. Siapa yang mau safar, contohnya safar mau keluar negeri, mau umrah, persiapan bekalnya. Ini dari negeri dunia ke negeri yang lain, dari negeri ke negeri yang lain, apalagi dari negeri dunia ke negeri akhirat. Persiapannya harus lebih banyak lagi. Dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah bekal at-taqwa. Maka marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita membacakan ayat-ayat tentang kematian, supaya kita merenungkan, supaya kita bertambah iman kita dan bertambah kesadaran kita bahwasanya di dunia ini kita tidak kekal. Ada yang namanya kehidupan setelah kematian, ada yang namanya kebahagiaan di akhir masa. Itulah yang hendaklah kita kejar, itulah yang hendaklah kita pikirkan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 185. Ayat yang terkenal, surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat berapa kan? 185 Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberi dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian mendapatkan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah. Jadi harus selamat dulu dari neraka, karena jalan menuju surga harus melewati neraka. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan perjalanannya di atas sirat, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Dan hari itu dia boleh bangga, boleh menyombongkan diri, karena tidak ada pamrih lagi yang tercela setelah selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Adapun di dunia, sabar, jangan membanggakan amal kita, jangan kagum dengan diri kita, karena kita belum sukses, karena kita masih hidup di dunia. Siapa yang sudah selamat dari neraka dan siapa yang sudah sukses masuk surga, maka dia telah beruntung. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya. Dan kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sementara dan kenikmatan yang menipu. Lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Surat An-Nisa ayat 78. Surat An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Engkau ya Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian yang akan mendatangi kalian. Jadi manusia dikejar kematiannya. Apabila kematiannya telah tiba, yudrikkumul maut,
kematian yang akan mencarinya, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di gedung yang kokoh, yang dijaga, yang dikawal dengan pasukan yang lengkap, namun siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian apabila kematian itu telah tiba? Ayat ini menunjukkan bahwasannya kematian pasti akan datang di waktu yang telah ditentukan. Lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf surat 50 ayat 19. Surat Qaf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan pasti datang, ja'at akan datang, sakratul maut bil haqq dengan pasti, dengan yakin, dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, walaupun kamu selalu menghindarinya. Jadi kematian atau sakaratul maut pasti datang dengan benar, walaupun kamu selalu lari darinya. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jum'ah tentang kematian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8, surat 62 ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian akan menemui kalian, mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah mengkabarkan kepada kalian semua yang telah kalian kerjakan. Allah Ta'ala juga berfirman tentang kematian, surat Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 26 sampai ayat 30. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq.
Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertalut betis kiri dengan betis yang kanan. Kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi." Sesungguhnya apabila nyawa sudah sampai tenggorokan. Wa qila man raq. Katakan, siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa mengobati? Dokter spesialis mana yang bisa menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut yakin hari itu adalah hari perpisahan dengan dunia. Wal tafatis saqu bis-saq. Betis dunia bertemu dengan betis akhirat. Allahu akbar. Kaki sudah akhirat, tangan masih dunia. Sebagian kaki sudah akhirat, sudah dingin, tapi bagian atas masih hangat. Jadi kaki dunia menempel dengan kaki akhirat. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu kalian pada hari itu dikembalikan. Demikian ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita tentang kematian itu pasti datang. Maka bersiaplah. Mengingat kematian tidak mengurangi umur, bahkan mengingat kematian memberkahi umur seseorang, sehingga hidupnya dia menyambut kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ziarah kubur. Salah satu sunnah yang tujuannya adalah ingat kematian. Maka beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian menziarahi kubur, namun sekarang ziarahilah kubur, fa innaha tudzakirukumul. Karena menziarahi kubur mengingatkan kalian tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Berbanyaklah, bukan sekedar diperintahkan ingatlah, berbanyaklah. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Berbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu apa? Kematian. Ingatlah kematian. Ingatlah wahai saudara. Jadi bayangkan dan membayangkan ini bukan tercela, bahkan ini yang diperintahkan. Bayangkan kita dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang kita inginkan ketika itu? Otomatis kita menginginkan husnul khatimah. Kita menginginkan membaca la ilaha illallah di hari sakaratul maut. Maka mumpung masih hidup di dunia, perbanyak mengingat itu. Ya Allah, saya minta sakaratul maut yang dimudahkan. Ya Allah, saya meminta husnul khatimah. Ya Allah, saya meminta dimudahkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Perjalanan menuju kajian, ingat itu. Perjalanan menuju sholat, ingat itu. Perjalanan mengerjakan kebaikan, ingat kematian. Allahu Akbar. Umar ibnu Abdul Aziz ketika berkhutbah menjelaskan tentang perkara-perkara keimanan, maka beliau berkata, inna lil imani faraidah wa syara'i'ah wa sunanah. Sesungguhnya iman itu memiliki kewajiban,
memiliki syariat dan memiliki sunnah-sunnah. Maka faman istakmalaha istakmalal iman, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang menyempurnakan kewajibannya, syariatnya, sunnahnya, maka sempurna imannya. Dan siapa yang tidak menyempurnakan yang telah disebutkan, maka tidak sempurna imannya. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Jika aku masih hidup, aku akan jelaskan kepada kalian perkara-perkara iman supaya kalian mengamalkannya. Wa in amut, namun jika aku meninggal dunia, fama ana ala suhbatikum biharis, aku bukanlah orang yang bersama kalian. Artinya aku sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salafus saleh. Maka rindu dengan kematiannya, karena hari-hari mereka menjaga hatinya, menjaga ketakwaannya, menjaga amalnya, sehingga mereka mengetahui bahwasannya kematian adalah awal kehidupan yang hakiki. Kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Siapa yang kematiannya ditutup dengan kebaikan, maka dia beruntung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung apa? Penutupannya, tergantung akhirannya. Umar ibnul Khattab berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka bih. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik adalah yang terakhirnya. Jadikan amalku yang terbaik adalah apa? Penutupannya, khawatimahu. Jadikan hariku yang terbaik adalah hari aku bertemu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ayat-ayat dan sebagian hadis-hadis tentang kematian yang hendaklah kita merenungkannya. Kita hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman. Banyak sekali peristiwa kematian yang ada di depan kita, namun kita tidak tersentuh dengan kematian tersebut. Padahal ketika datang kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai sahabatku, untuk seperti hari ini persiaplah. Wahai saudaraku, wahai para sahabatku, untuk hari seperti ini persiapkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kafa bil mauti mau'idah." Cukuplah kematian sebagai apa? Peringatan, sebagai nasihat. Namun lihatlah berita kematian setiap hari. Dan lihatlah kita yang mengantarkan kematian, masih bisa bercanda, masih bisa kita bergurau di kuburan. Padahal kita sedang mengantarkan jenazah, kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa mendoakan dengan meneteskan air mata. Maka balasannya tunggu nanti di hari kematian. Orang-orang mengantarkan juga dengan tertawa-tertawa, sama. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Siapa yang di hari kematian saudaranya, perhatian, mendoakan dengan khusyuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika hari kematian, idza shallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian mensolati apa? Jenazah, ikhlaskan doa kepadanya. Artinya khusyuklah di dalam berdoa. Karena doa yang diterima oleh Allah adalah doa yang ikhlas, doa yang khusyuk, bukan doa yang lalai. Jadi kenapa? Karena kita memerlukan doa ini. Kalau kita khusyuk ketika mengantarkan jenazah, di hari kematian kita, giliran orang-orang mengantarkan kita dengan sedih, dengan khusyuk mendoakan kita.
Namun kalau kita sekarang mengantarkan orang yang mati ke kuburannya, tertawa, main HP dan yang lainnya, seakan-akan ini bukan kematian, seakan-akan ini adalah permainan saja, maka di hari kematian tunggulah balasannya. Jadi sesuai dengan perbuatan. Maka kematian adalah peringatan. Jadi ayat-ayat ini jangan kita lewatkan. Renungkanlah, tadaburilah, dan renungkanlah kematian itu yang pada saatnya akan mendatangi kita. Maka kita sekarang mungkin sering kali mendengarkan pengumuman kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu saat nanti yang diumumkan kematian itu kita sendiri. Maka sholatlah untuk itu, ngajilah untuk itu. Kalau ingat kematian, semua akan dimudahkan. Namun masalahnya tidak gampang mengingat kematian. Kita itu dipikir kita ini hidup terus menerus. Kita ini tidak sadar. Kita tahu pasti mati, namun sadar kita akan mati itu sulit. Sulit menyadarkan diri kita akan mati. Sehingga kita lalai. Kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mana kualitas sholat? Maka perbaikilah kualitas sholat kita untuk bekal kematian kita. Maka kembali kepada firman Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah seorang yang bernyawa meninggal dunia kecuali atas izin Allah. Kitaban muajjala, kitab yang ditulis, muajjala yang telah ditentukan, ada waktunya masing-masing. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, kami akan memberikannya. Siapa yang amalnya ingin balasan dunia, kami beri dunia. Siapa yang amalnya ingin balasan dunia, kami berikan kepadanya dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan balasan akhirat, kami akan memberikan balasan kepadanya. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat itu, sehingga jangan terlalu meratapi kematian keluarga kita, karena ajalnya sudah tiba. Sedangkan ratapan itu memberatkan mayit. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayit disiksa di kuburannya karena tangisan apa? Karena tangisan keluarganya. Maksudnya tangisan ratapan. Kemudian yang dimaksud lagi adalah orang yang meninggal dunia semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, tidak pernah mengingatkan kalau saya meninggal dunia jangan diratapi. Tapi kalau dia sudah berwasiat, maka dia berlepas diri dari ratapan keluarganya. Maka yang meninggal dunia sudah tiba ajalnya. Allah semuanya yang mengatur. Maka di sini kitaban muajjalah, ini harus kita imani. Kita sedih, iya, namun jangan terlalu melampaui batas di dalam kesedihan kita. Dari ayat ini terdapat pelajaran perintah untuk mengingat kematian. Perintah untuk mengingat kematian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak. Bahkan di dalam sholat pun beliau bersabda, bagaimana sabdanya tentang sholat? Sallu sholata muwaddi. Sholatlah
seperti orang yang setelah sholat ini berpisah kematian. Demikian. Karena ingat kematian itu melahirkan kekhusyuan. Ingat kematian itu menjadikan orang punya rim. Mau maksiat berhenti, mau melaksanakan kebaikan tambah semangat lagi. Karena tujuannya adalah untuk kematian yang baik. Tujuannya adalah untuk husnul khatimah. Tujuannya untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran celaan bagi orang yang amalnya untuk dunia. Celaan bagi orang yang niat amalnya hanya untuk dunia saja. Sholatnya, jadi kalau sholat kepingin rezekinya lancar saja, yang dipikir dunia saja. Bersedekah pun supaya lancar usahanya, dan seterusnya. Ini tercela. Jadi kalau beramal niatkan untuk apa? Untuk akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha fata'alaina. Wa man kana yuridul hayata dunya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang ingin balasan dunia dan perhiasan dunia, kami akan balas dunia dan amal mereka tidak dikurangi sedikit pun. Mereka itulah yang tidak mendapatkan balasan akhirat kecuali neraka. Amalnya di dunia terhapus dan batil apa yang mereka kerjakan. Sebagian ada yang ketika punya usaha sampai dianggarkan untuk umroh, supaya umroh lancar usahanya. Ini tercela sekali. Umroh untuk akhirat. Di tengah-tengah umroh silahkan berdoa umum, tapi tujuan utamanya umroh untuk apa? Untuk akhirat. Tujuan utama untuk sholat tahajud untuk akhirat, bukan sholat tahajud supaya rezeki lancar. Itu efeknya saja, itu bonusnya saja. Tujuan utama apa? Akhirat. Kalau siapa mencari akhirat, dunianya tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran perintah untuk memperbanyak amal untuk menyambut kematian. Perintah memperbanyak amal untuk menyambut kematian. Sambutlah kematian kita dengan beramal. Li'anna man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itsa alaihi. Siapa yang hidup istiqomah melakukan sesuatu, dia dimatikan dalam keadaan itu. Jadi kalau sekarang kita istiqomah ngaji, kita berharap di hari kematian kita sedang ngaji, pulang ngaji, pergi ngaji. Allahu Akbar. Ini adalah amal yang mulia ya ikhwah. Menghadiri majelis ilmu sebaik-baik amal. Mintalah niat yang ikhlas, mintalah dimatikan dalam keadaan fisabilillah. Demikian. Sambutlah kematian kita dengan apa? Amal saleh. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Orang itu sesuai niatnya. Husnul khatimah itu bisa diminta, bisa diperjuangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid, mati husnul khatimah dengan jujur, dengan benar, diminta terus, bukan sekali saja, minta terus, Allah akan menyampaikan kematian yang mulia, mati syahid husnul khatimah, walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Maka mintalah, ya Allah saya minta husnul khatimah, ya Allah saya minta meninggal dunia membaca la ilaha illallah. Demikian orang-orang yang beriman, karena tujuan akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.